Hai, saya Agus Setiawan dan selamat datang di video ketiga pre-training sebelum seminar Baca Kilat 3.0. Dan video ini kita akan membahas mengapa perlu membaca satu buku per hari. Oke. Saya tahu mungkin itu ada dalam pikiran Anda. Well, mari kita bahas. Setiap orang mau hidup yang lebih baik. Oke, Anda mau sukses, Anda mau berkelimpahan, Anda mau punya pendapatan yang luar biasa, Anda mau punya relasi yang luar biasa dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda ingin menjadi seorang orang tua yang luar biasa. Nah, ini adalah good life versi banyak orang. Kita perlu di video 1 kita perlu mendefinisikan good life kita mau seperti apa. Tapi pertanyaannya adalah setiap orang mau punya good life, dan apakah setiap orang mendapatkannya? Jawabnya tidak. Why? Karena setiap good life yang kita buat itu ada harga yang harus kita bayar, ada pertumbuhan yang harus kita jalani. Karena harusnya good life yang kita inginkan itu pasti levelnya di atas kita, bukan levelnya setara atau di bawah kita. Oke, good life adalah sesuatu yang menantang diri kita untuk memperbesar diri kita, memperbesar wadah diri kita. Untuk itu kita harus berkembang, bertumbuh, dan menjadikan kita yang lebih baik, menjadikan Agus 2.0, oke, menjadikan Anda 2.0, 3.0, mengupgrade diri Anda, dan sehingga kemampuan Anda, kapasitas kita semua setara dengan good life yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita harus sekali lagi ya membaca buku. So, coba bayangkan jika seandainya Anda membangun sebuah bisnis, tapi Anda ditemani oleh Bill Gates dan dia akan memberikan Anda nasihat bagaimana dia membangun bisnis Microsoft-nya dari nol sampai begitu sukses, sampai dia menjadi orang terkaya di dunia. Bagaimana jika Anda membangun sebuah bisnis yang berbeda dan Anda ditemani oleh misalkan T. Harv Eker, misalkan Robert Kiyosaki. Anda ingin investasi properti ditemani oleh Dov the Rose. Anda ingin mentransformasi diri Anda punya coach personal yang dinamakan yang bernama Anthony Robbins. Misalkan Anda pergi ke gym dan Anda ditemani oleh Arnold Schwarzenegger. Atau Anda ingin belajar investasi dan yang membimbing Anda adalah Warren Buffett, dan dia menjelaskan bagaimana dia melipat gandakan uangnya sampai dia menjadi orang terkaya di dunia. Nah, kita bisa mendapatkan itu. Kita bisa memiliki mentor tersebut dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa memilikinya di ruang tamu Anda. Oke, bagaimana caranya? Lewat buku. Buku hadir kepada Anda, dan buku adalah exact wisdom, exact words yang disampaikan oleh penulis sehingga Anda baca kapanpun itu akan menjadi informasi yang sama, dan informasi yang sama mendalamnya, informasi yang Anda butuhkan untuk mengubah kehidupan Anda. Mentor power ini sangat penting. Jim Rohn mengatakan bahwa penghasilan Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekatnya Anda. Jadi coba bayangkan seandainya Anda di Indonesia, Anda bisa berteman dengan Pak Teddy Rahmat, Anda bisa kenal dekat dan terus-menerus berinteraksi dengan orang-orang terkaya di dunia. Mungkin Hairul Tanjung, mungkin juga yang punya bumi, Abu Rizal Bakri, atau mungkin Anda ketemu dengan orang-orang sukses di Indonesia yang lainnya. Apakah Anda punya akses ke 5 orang tersebut yang mana Anda bisa berinteraksi dengan mereka terus-menerus? Jawabannya belum tentu kita semuanya punya. Oke? Nah, saya punya akses kepada seorang pakar forex, saya punya akses kepada seorang pakar saham, saya punya akses kepada seorang pakar properti, tapi saya tidak bisa terus-menerus setiap hari berinteraksi dengan mereka. Solusinya apa? Mentor power ini bisa hadir lewat buku. Dengan kita terus membaca buku-buku orang tersebut, maka pemikiran kita itu akan teradopsi. Kita akan mengadopsi pemikiran mereka. Kenapa? Karena kita belajar secara budaya. Kita melihat orang lain melakukannya baik secara sadar
maupun tidak sadar kita mengadopsi pemikirannya, emosinya, dan itu menjadi bagian dari diri kita. That's why kalau kita berkumpul dengan orang-orang tertentu, kita akan berpikir seperti orang itu, kita akan bertindak seperti orang itu, dan kita akan punya budaya seperti orang itu. Nah, sama dengan kita membaca buku, ini adalah sebuah shortcut yang mana juga dengan harga yang sangat murah Anda bisa mengadopsi pemikiran-pemikiran tersebut dan menjadikan dia life mentor personal Anda dan membantu Anda untuk sukses. Oke? Pertanyaannya kepada diri kita, kalau kita ingin membuat kita rata-rata dari 5 buku yang kita baca, apakah kita hanya membaca 5 buku? No, kita perlu membaca jauh lebih banyak buku karena tidak ada satu buku pun yang cuma satu buku yang akan membantu Anda. Anda butuh buku-buku yang lain. So, pertanyaannya adalah apakah mungkin Anda bisa menghabiskan 200 buku dalam waktu 1 tahun? Mungkin Anda mengatakan langsung, wah mana mungkin Pak, sekarang aja saya mau habisin 1 buku setengah mati gitu ya. Nah, mari kita lihat, rata-rata 1 buku itu adalah 50.000 kata. Nah, dan rata-rata orang Indonesia membaca 150 sampai 400 kata per menit. Ya, katakanlah kita ambil angka tengah, yaitu 300 kata per menit. Ya, jika 200 buku, dan 1 buku rata-rata 50.000, berarti ada 10 juta kata yang harus Anda habiskan dalam waktu 1 tahun. Nah, 10 juta kata dibagi 300 kata per menit itu sama dengan 556 jam. Apakah Anda bisa menyediakan 556 jam dalam setahun? Pertanyaannya, bisa. Oke. Dari survei yang dilakukan, ternyata rata-rata orang di dunia menghabiskan 608 jam di sosial media. Jadi basically simple, kurangi jam sosial media Anda, maka Anda sudah punya waktu untuk membaca buku. Dan satu lagi, rata-rata orang menghabiskan 1602 jam di depan televisi. Artinya kurangi sebagian televisi, kurangi sebagian sosial media, Anda sudah bisa punya waktu ekstra untuk menghabiskan 200 buku setahun. Jadi kembali lagi pada prioritas Anda, kembali lagi pada apakah yang mendorong Anda untuk tiap hari membaca buku dan mengembangkan diri Anda, ya, mendekatkan diri Anda kepada orang-orang sukses sehingga pemikiran Anda, budaya Anda, kreativitas Anda, pola pikir Anda akan mengikuti orang-orang sukses ini. Nah, kabar baiknya adalah apapun masalahnya, sudah ada orang yang sudah menghadapinya dan menyelesaikannya dan sudah menulisnya ke dalam buku. Ini adalah pengalaman mereka mungkin 10 tahun, belasan tahun, ratusan tahun, dan diintisarikan, ditulis kembali kebijakannya, pengalamannya, kesalahannya, pembelajarannya ke dalam buku. So, kita tidak perlu mencari tahu atau kita tidak perlu mengalami hal yang sama lagi. Itu akan menghemat waktu kita, membuat kita lebih percaya diri karena kita melakukannya dengan penuh pengetahuan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, mengatakan bahwa jika saya diberikan 8 jam untuk menebang pohon, 6 jam saya akan habiskan untuk mengasah kapak saya. Sama, baca buku adalah proses mengasah kapak. Betul, aksi itu lebih penting daripada belajar. Yes, saya setuju. Tapi kalau aksi tanpa pembelajaran, tanpa upgrade diri, maka kita tidak akan bisa melakukannya dengan efektif. Dengan kita mengupgrade diri kita, mengetahui cara yang lebih efektif, memiliki wawasan yang jauh lebih baik, memiliki pendekatan yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan Anda, maka Anda akan bisa menyelesaikan pekerjaan Anda dengan lebih baik, dan akhirnya Anda akan mencapai impian Anda dengan jauh lebih cepat. Pembelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, mungkin kita melihat bahwa ada orang yang melakukan sesuatu seadanya, sebisanya, atau ya beginilah saya, oke? Dia melakukan sesuatu dengan kemampuan apa adanya. Nah, yang harus kita pahami adalah ternyata ada harga yang harus dibayar untuk proses yang sekedar dijalani. Artinya kalau Anda menjalankan pekerjaan Anda sekedarnya, semampunya, yang mana itu adalah pengetahuan lama Anda, itu ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Kesuksesan Anda tidak kemana-mana. Anda hanya bisa bertahan hidup. Anda hanya bisa melakukan atau mencapai apa yang orang rata-rata capai. Oke? Jadi untuk menjadi seorang expert itu juga ada harga yang harus dibayar, di mana Anda membayarnya di depan, ada kerja keras di depan,
mengembangkan diri Anda, menjadikan diri Anda lebih baik, menaikkan versi pengetahuan Anda, dan kuncinya adalah jadilah ahli di bidang apapun yang Anda lakukan. Dengan mendedikasikan diri Anda untuk menjadi ahli di bidang yang Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan yang terbaik. Brian Tracy mengatakan bahwa jika Anda mendalami sebuah bidang dalam 3 tahun, itu akan membuat Anda menjadi pakar. Jika Anda mendalaminya dalam 5 tahun, itu akan membuat Anda menjadi otoritas nasional. Dan jika Anda mendalaminya dalam 7 tahun, itu akan membuat Anda menjadi otoritas internasional. Oke? Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita dalami? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita upgrade? Apakah kelemahan kita supaya kita tidak lemah lagi atau kelebihan kita? Nah, dalam sepanjang waktu, ini riset yang dilakukan oleh seorang pakar, dikatakan kalau kita bekerja keras selama 5 tahun untuk meningkatkan skill tertentu, manusia hanya dari skala 1 sampai 10 hanya bisa meningkatkan 2 skala. Artinya, jika Anda dari 6, Anda hanya bisa naikin skalanya ke 8. Kalau usaha 5 tahun ini, ya Anda tuangkan untuk memperbaiki kelemahan Anda. Yang namanya kelemahan pastilah 2 atau 3, betul? Katakan 3. 3, Anda kerja keras 5 tahun untuk memperbaiki hal itu, paling-paling Anda naiknya sampai 5. Oke? So, 5 adalah masih angka rata-rata. Tapi kalau misalkan Anda mengembangkan bakat Anda kerja keras untuk menjadikan bakat Anda menjadi yang terbaik, untuk upgrade bakat Anda, untuk upgrade skill Anda. Karena itu adalah bakat Anda yang Anda lakukan dengan effortless, katakanlah 6 atau 7. 7. Oke, 7 Anda kerja keras 5 tahun, Anda naikin 2 skala jadi 9. Nah, skala 9 itu sudah membuat Anda menjadi seorang pakar yang luar biasa yang dicari seluruh dunia. So, kembangkan keahlian Anda yang terbaik. Kerja keras selama 5 tahun atau lebih dan jadikan itu bidang keahlian Anda yang mana tidak ada orang lain yang bisa melakukan sebaik Anda. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan seluar biasa Anda melakukannya. Itulah yang harus kita kembangkan. Inilah kenapa kita perlu membaca buku setiap hari. Oke, kita perlu mengembangkan skill di bakat terbaik kita karena kita hanya bisa meningkatkan 2 skala. Nah, ada 2 jenis intelligence. Intelligence yang pertama disebut dengan crystallized intelligence. Crystallized intelligence adalah intelijensia atau kecerdasan yang kita dapatkan dari pengetahuan dan pengalaman. Berarti kita baca buku atau hal-hal yang kita alami. Nah, crystallized intelligence ini akan menjadi referensi berpikir kita. Crystallized intelligence ini akan mengendap dan menjadi bagian dari kita yang akan menjadikan proses-proses pemicu proses berpikir kita, referensi kita dalam mengambil keputusan, referensi kita dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pengetahuan kedua atau intelijensia yang kedua adalah fluid intelligence. Ini adalah kecerdasan untuk menginterpretasi dan problem solving. Nah, fluid intelligence ini tergantung pada crystallized intelligence. Apakah Anda punya crystallized intelligence yang banyak dari membaca buku, ya? Karena dari pengalaman saja kita harus mengalaminya secara real time waktunya kita. Jadi kalau Anda ingin mendalami sebuah bidang, mendapatkan pengalaman 10 tahun, Anda harus jalani 10 tahun. Tapi dengan membaca buku dalam waktu 2 jam Anda sudah bisa menyerap pengalaman 10 tahun dan itu menjadi crystallized intelligence. Oke, jadi inilah salah satu alasan kenapa kita harus terus-menerus membaca buku untuk meningkatkan kapasitas crystallized intelligence kita sehingga fluid intelligence menjadi begitu luar biasa. Kita menjadi orang yang begitu cerdas, bisa mengatasi problem, kita bisa menginterpretasikan banyak hal dan menjadikan diri kita lebih baik dan menerjemahkan sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang kreatif. Nah, mungkin hanya 10 atau 20 buku yang akan mengubah hidup Anda, yang akan menjadikan Anda luar biasa, yang akan membuat Anda mencapai impian Anda, yang akan memberikan dampak seumur hidup Anda. Nah, 10-20 buku ini mungkin adalah buku yang akan Anda baca berkali-kali, berulang-ulang sepanjang hidup Anda. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menemukan 10-20 buku yang akan mengubah kehidupan kita ini? Kita harus baca jauh lebih banyak buku. Mungkin kita harus membaca 1000 buku, mungkin kita harus membaca 10.000 buku. Nah, supaya kita bisa menyeleksi dari 10.000 buku atau dari 1.000 buku, mana 10-20 buku yang akan saya baca terus-menerus, yang akan terus meningkatkan diri saya dan membuat saya bertumbuh dan mencapai impian saya.
Kalau kita tidak bisa membaca dengan efektif, menyeleksi dari 1000 buku tersebut, maka kita tidak akan pernah menemukannya. So, membaca yang efektif, sekali lagi di video kedua kita belajar tentang paradigma dalam membaca. Di video ini kita belajar bahwa kita harus membaca buku setiap hari, dan untuk bisa melakukan itu kita tidak perlu membaca kata demi kata dari awal sampai akhir, tapi bacalah sesuai dengan tujuan Anda. Oke? Nah, video keempat saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa membangun kebiasaan membaca dalam hidup kita. So, sampai ketemu di video keempat dan sampai ketemu di seminar. Sukses selalu untuk Anda.